Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita untuk menjadi renungan harian bagi kita hari ini, adalah dari Yeremia pasal 17, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang berkat dan kutuk. Berbicara tentang berkat dan kutuk, saya percaya setiap kita pasti rindu mengalami berkat, dan setiap kita pasti rindu supaya kutuk-kutuk itu dijauhkan dari kehidupan kita. Segala kutuk dijauhkan dari kehidupan kita. Saudara, seringkali banyak orang-orang yang memohon doa melalui video-video di channel ini supaya segala kutuk itu dijauhkan dari kehidupan mereka. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kutuk. Setiap orang ingin bebas dari kutuk. Setiap orang ingin hidup diberkati, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kutuk, dan bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan. Kalau saat ini saudara rindu hidup saudara diberkati, kalau selama ini saudara merasa bahwa hidup saudara sepertinya ada di bawah kutuk, dan saudara rindu supaya bebas dari kutuk itu, dan saudara ingin hidup diberkati, maka mari siapkan hati dan pikiran saudara supaya hari ini benar-benar renungan ini akan memberkati saudara dan membebaskan saudara dan membawa saudara kepada berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yeremia memberi penegasan kepada umat-umat Tuhan bahwa orang yang hidup dalam kutuk adalah orang yang dia jelaskan beberapa hal, dan orang yang hidup diberkati adalah orang yang dia jelaskan beberapa syarat, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini. Orang yang bagaimanakah orang yang akan mengalami kutuk, dan orang yang bagaimanakah orang yang akan diberkati, supaya kita menghindari kutuk, kita tidak melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kutuk, dan kemudian supaya kita diberkati dengan cara hidup, dengan cara bagaimana supaya kita diberkati. Yang pertama saya rindu kita lihat dulu, saudara, orang yang bagaimanakah orang yang terkutuk. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan. Dengar, saudara, kutuk dijelaskan di sini ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menegaskan. Jadi ketika di sini ditegaskan tentang kutuk, itu bukan kutuk menurut pandangan manusia. Ada seringkali orang berkata bahwa dia terkutuk karena begini. Padahal dia menganggap orang lain terkutuk karena orang lain tidak memberi apa yang dia inginkan. Ada orang yang mencoba-coba untuk mengutuk orang lain karena dia merasa bahwa dia dirugikan, dia merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak tercapai. Saudara, ada satu jemaat yang punya keluarga, dan keluarganya ini sering kali dan gampang sekali mengutuki. Terkutuk. Karena dia menganggap bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata kutuk, orang lain akan terkutuk dan dia diuntungkan. Lalu kemudian jemaat ini datang kepada saya. Apakah kata-kata kutuknya itu bisa berdampak kepada saya? Saya menegaskan bahwa kalau kita sudah hidup dalam Yesus dan kita sungguh-sungguh dalam Yesus, segala perkataan kutuk itu tidak berlaku. Karena Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk kalau kita hidup dalam Tuhan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa orang yang hidup dalam kutuk itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Di mana dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, orang yang terkutuk ditegaskan di sini adalah orang yang hidup mengandalkan manusia, dan orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan ini, dalam banyak hal, dalam banyak sisi, kita melupakan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, padahal segala sesuatunya itu ada karena Tuhan. Segala sesuatunya itu karena kontrol Tuhan. Bumi yang kita pijak itu semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Oksigen yang kita hirup itu karena Tuhan. Ketika kita melihat cakrawala, itu semuanya ada karena Tuhan. Segala sesuatu yang ada di mana kita hidup hari ini, semuanya ada karena Tuhan. Lalu kemudian kita melupakan Tuhan dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan kutuk, saudara. Itu sebabnya orang-orang yang tidak ingat kepada Tuhan, yang tidak hidup mengandalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan dalam hidupnya, tidak datang kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia dengan kekuatannya dia bisa, dengan kemampuannya dia bisa
Orang itu adalah orang yang terkutuk karena dia hidup di bumi ciptaan Tuhan. Dia menghirup oksigen yang diciptakan Tuhan, dan dia hidup di bawah matahari yang diciptakan Tuhan, di bawah langit yang diciptakan Tuhan. Dia minum dari air yang diciptakan Tuhan. Dia makan dari makanan-makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya karena Tuhan. Tidak ada satu biji pasir pun yang bisa dia buat kecuali karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Tetapi dia melupakan Tuhan. Wajar kalau dia dikutuk oleh Tuhan. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri dan melupakan Tuhan, sangat wajar dikutuk oleh Tuhan, saudara. Dan hari ini saya pun berkata dan menegaskan kepada saudara, kalau hari ini dalam melakukan aktivitas saudara, dalam melakukan pekerjaan saudara, dalam menjalani profesi saudara, saudara melupakan Tuhan dan saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara mengandalkan orang-orang lain yang menjadi backing saudara. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan mengutuk orang-orang yang demikian. Karena segala sesuatunya ada hari ini karena Tuhan, tapi kita melupakan Dia. Bahkan dikatakan saudara di kalimat terakhir ayat 5 ini, bahwa terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika dia mengalami semua, menikmati semua ciptaan Tuhan, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan, dia lupakan Tuhan, dia andalkan manusia, dia andalkan dirinya sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan mengutuk dia. Itu sebabnya saat ini saudara, saya percaya tidak ada kita yang ingin dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk orang lain saja mengerikan bagi kita. Mendengar kutuk dari manusia saja mengerikan bagi kita. Apalagi kalau Tuhan yang mengutuk saudara. Apalagi kalau Tuhan mengutuk saya. Betapa mengerikannya saudara. Dan di sini orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing saudara, melihat kepada diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita biasa mengandalkan manusia, kita merasa kita aman karena ada backing kita, karena ada pejabat yang bisa menolong kita, karena ada orang tua, karena ada anak, karena ada orang kaya, karena ada keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada alat yang kita kenal, ada pejabat yang kita kenal, dan sebagainya. Kalau kita merasa aman karena hal-hal itu dan kita mengandalkan hal-hal itu, dengar saudara, saya baca firman Tuhan ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan siapapun. Sekalipun dia orang yang berkuasa, sekalipun dia orang yang mampu, sekalipun dia orang yang bisa diandalkan, jangan andalkan manusia, saudara. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Lalu kemudian juga terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara orang yang punya kekuatan, punya jabatan, punya kekayaan. Dengar saudara, percayakah saudara bahwa dalam hitungan detik semuanya bisa hancur? Kalau hari ini Tuhan buat gempa puluhan skala Richter, apa yang bisa menahan? Istana pun bisa hancur saudara. Dan itu bisa terjadi dalam hitungan 5 detik. Tuhan goyang ke kanan, Tuhan goyang ke kiri dengan kekuatan puluhan skala Richter. Dalam hitungan 5 detik semuanya bisa hancur. Bahkan kurang dari itu saudara. Jadi apa yang bisa kita andalkan? Diri kita. Belakangan ini di media sosial saudara, ada orang yang disebut sebagai crazy rich. Artinya orang yang luar biasa kaya. Dan kemudian dia pernah berkata bahwa Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Wow, itu satu statement yang mengerikan. Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita dengar di media sosial bahwa dia sedang dimiskinkan karena satu pelanggaran terhadap hukum. Dengar saudara,
Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah marah. Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah mengutuk. Itu sebabnya jangan andalkan diri saudara sendiri, jangan andalkan kekayaan saudara, jangan andalkan jabatan saudara, jangan andalkan saudara, jangan andalkan. Karena kalau Tuhan yang mengutuk, hancur semua. Dan kemudian jangan sampai hati saudara menjauh dari Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi bagi dia, saudara? Dikatakan di sini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggalkan di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tiada berpenduduk. Mengerikan, saudara. Tuhan berkata bahwa dia akan seperti semak bulus dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengalami ini, saudara. Sampai-sampai firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang terkutuk tersebut tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mengerikan sekali hidup tanpa mengalami keadaan baik. Dan itulah yang akan terjadi kepada orang yang terkutuk, yaitu orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat 7, saudara, dikatakan bagaimana hidup yang diberkati. Mari kita lihat, supaya kita belajar dan kita praktekkan, supaya hidup kita diberkati. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati, ditegaskan oleh firman Tuhan, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara merasa hidup saudara jauh dari berkat Tuhan, dan saudara rindu diberkati oleh Tuhan, mari hiduplah mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara rindu hidup saudara diberkati, berkelimpahan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin hari ini ada saudara yang begitu diberkati. Apakah saudara rindu ke depan semakin diberkati, atau saudara mau dikutuk oleh Tuhan dan semuanya hancur? Saya percaya ke depan semuanya kita ingin terus semakin diberkati. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, berkat yang saudara terima hari ini belum apa-apa. Ada begitu banyak, ada begitu dahsyat, ada begitu besar berkat-berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita ke depan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara kalau saudara mau diberkati. Andalkan Tuhan di tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, profesi saudara, karir saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara. Dalam semuanya itu andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang, kisah-kisah yang kita dengar bahwa ketika ada orang yang datang meminta petunjuk kepada kuasa kegelapan, kemudian apa yang terjadi? Sekian waktu lamanya apa yang mereka inginkan terjadi. Tetapi pada akhirnya semua berakhir dalam kehancuran. Kenapa? Karena iblis selalu meminta tumbal. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hari ini kita diberkati. Dan kalau kita rindu semakin diberkati, andalkanlah Dia. Maka berkat Tuhan yang tidak terbatas akan dicurahkan bagi setiap kita. Saudara rindu mengalami berkat Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan juga dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, selain mengandalkan Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Harapan-harapan kita taruh di hadapan Tuhan. Artinya kita berharap bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan bekerja, mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, itu artinya kita memohon, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Dia menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, dan mengubahkan segala perkara, melakukan mujizat, melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya berharaplah pada Tuhan. Saudara punya kerinduan, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan apa yang saudara rindukan. Saudara punya cita-cita, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan cita-cita saudara. Hari ini saudara punya bisnis yang mungkin mengalami masalah, dan saudara rindu supaya ke depan bisnis saudara maju, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan mengubahkan keadaan bisnis saudara. Apakah hari ini saudara sedang sakit dan saudara rindu kesembuhan, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat, Dia akan menyembuhkan. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan dan jauh dari kutuk Tuhan? Andalkan Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing saudara. Adakah saat ini saudara menjalani hidup saudara dengan mengandalkan Tuhan? Adakah hari ini saudara menjalani hidup saudara dengan berharap kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara sedang menjalani hidup saudara dalam kutuk karena saudara sedang mengandalkan diri saudara, saudara sedang mengandalkan orang lain? Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kita, supaya kita bertobat, berubah, dan kita andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, maka dikatakan kita diberkati. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Ayat 8 dikatakan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan akar kita itu menuju ke tepi aliran air. Seperti pohon yang akarnya menuju ke tepi aliran air, maka rambatan dari akar itu menuju ke tempat yang tepat, di mana akar-akar itu sedang mencari air, dan kemudian akar itu menuju ke tepi aliran air. Di sana ada sumber air yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Demikian juga hidup kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, seperti pohon itu, kita juga menuju kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat dari sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadi sumbernya, tidak akan habis-habisnya saudara. Sama seperti aliran air tadi, kalau pohon merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak akan habis-habisnya air, tidak akan habis-habisnya. Itu sebabnya saudara, mari andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan mendapatkan sumber-sumber dari Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bahkan dikatakan bahwa dan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, pohon itu sering layu ketika panas terik. Tapi karena dia mendapatkan sumber yang tidak habis-habisnya dari batang air, maka dia tidak akan mengalami panas terik. Panas terik tidak menjadi masalah bagi dia. Itu juga menjadi gambaran bahwa dalam hidup kita juga, kita tidak akan pernah bermasalah dengan masalah hidup. Artinya sekalipun ada masalah, ada persoalan, itu tidak pernah menjadi masalah bagi kita karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang melakukan mujizatnya bagi kita. Bahkan juga saudara, ditegaskan bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ada masa kering, ada masa kemarau, tetapi daunnya tetap hijau. Artinya tetap hidup segar. Demikian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan yang terakhir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus ada buah yang dihasilkan. Sekalipun panas terik, sekalipun kemarau, sekalipun apapun yang terjadi, tetap berbuah. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mendapat berkat dari sumber yang tepat, yaitu Tuhan, yang tidak akan henti-hentinya. Mau kering, mau moneter, mau apapun, ada terus berkat Tuhan yang Dia alirkan bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari alami berkat Tuhan. Jauh dari kutuk, tapi alamilah berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu tentang kutuk dan berkat. Dan kami rindu mengalami berkat dan jauh daripada kutuk. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa supaya kami diberkati, kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus berharap kepada Tuhan. Kami tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami, tapi kami harus mengandalkan Tuhan. Maka dengan demikian kami akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa berkatilah setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan yang campur tangan. Hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam masalah, pergumulan, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, karir mereka, kesehatan mereka, dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah terus Tuhan hadir memberkati kami dalam doa-doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis,
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.